Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Helman Noval dengan NPM 2106701406. Jadi, pada praktikum geologi struktur pekan ke-8 kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait praktikum interpretasi seismik. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan interpretasi dan interpretasi seismik itu sendiri? Nah, jadi interpretasi seismik ini merupakan suatu kegiatan mendelineasi data berdasarkan pandangan teoritis terhadap sesuatu, teman-teman. Nah, pada dalam studi geosains sendiri, interpretasi data ini sangat penting dan hasilnya itu berdasarkan pada pisau analisis masing-masing interpreter. Karena sering kita dengar nih, kalau interpretasi tiap orang itu pasti berbeda-beda dan hasilnya itu tidak 100% benar dan tidak 100% salah, karena itu tadi interpretasi dari tiap-tiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Interpretasi juga perlu dilakukan untuk menjelaskan maksud dari data tersebut sehingga dapat dipahami oleh orang asing sekalipun. Nah, dengan berbekal dasar teori ini, itulah menjadi kunci pentingnya proses interpretasi. Jadi makanya dalam menginterpretasikan suatu struktur, dalam hal ini struktur sesar, itu kita nggak bisa asal-asalan, teman-teman. Jadi kita perlu berpegang pada dasar teori yang mana menjadi kunci pentingnya proses interpretasi yang akan kita lakukan. Nah, oke, mungkin lanjut ke penjelasan dari praktikum ini. Jadi pada dasarnya untuk menginterpretasi struktur sesar pada gambar berikut atau data yang kita peroleh dari lapangan. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita menaruh data ini pada balok paling belakang hingga kita gambarkan juga sesarnya nanti. Sesarnya kita gambarkan atau kita interpretasi tarik garis yang mana garis ini kita yakini sebagai dia itu merupakan sesar gitu tuh. Karena sebagaimana kita ketahui, sesar itu kan terdiri dari footwall dan hanging wall. Nah, dari berbekal teori yang telah kita ketahui tersebutlah kita bisa menginterpretasi struktur sesar yang kita yakini tersebut gitu tuh. Nah, untuk interpretasi yang saya lakukan sendiri itu sesarnya berada pada di titik ini, pada garis ini, dan juga garis ini, dan juga pada bidang ini maksud saya. Nah, setelah kita membuat garisnya, kita perpanjang lagi nih si garis ini ke depan ke balok, mengarah kepada kita gitu tuh. Jadi kita majuin ininya, datanya mungkin di sekitar 1200. Nah, disinilah struktur sesar tuh masih berlanjut sampai sini. Jadi ketika kita tarik kan, jadi garis yang sebelumnya hanya garis kan jadi bentuknya menjadi suatu bidang ya. Dan yang bidang ini juga berada dalam 3 dimensi. Jadi kalau misalnya digambarkan, kita ngelihat kalau misalnya sesar itu hanya cuma di satu garis doang. Nah, sedangkan pada realitanya atau di alam terbuka sendiri, kan alam ini kan 3 dimensi ya. Jadinya sesar itu bukan garis tok, tapi kayak dia berbentuk 2 dimensi. Dia berbentuk 3 dimensi si sesarnya ini. Karena dia memanjang dari ujung balok tadi sampai ujung balok yang ke depan bakal kita terusin. Jadi, mungkin ini kali ya. Aku bakal ngejelasin sedikit terkait penentuan sesar ini, jenis sesar apa sih. Jadi berdasarkan jenis sesar yang telah saya interpretasi, jadi sesar yang saya interpretasi ini merupakan tergolong ke dalam sebagai sesar normal. Nah, kenapa sih sesar normal? Karena dalam sesar normal, hanging wall ini bergerak relatif turun terhadap footwall, yang mana kedua sesar ini merupakan sesar normal, teman-teman. Karena masing-masing footwall dari sesar ini, dia ini bergerak relatif turun. Coba footwall yang sesar yang coklat ini, coklat ke hijau-hijauan, kita zoom dikit. Matiin dulu deh. Kan tadi yang ini ya, yang coklat ini. Nah, ini kan kita lihat kalau misalnya bagian yang ini itu footwall dan bagian yang ini itu hanging wall. Nah, bisa kita lihat di sini kalau misalnya si hanging wall ini bergerak relatif turun terhadap si footwall. Maka dari itu si sesar yang ini itu dia tergolong sebagai sesar normal. Begitupun pada sesar yang ini, teman-teman. Ketika kita lihat pula, ini kan sebagai footwall-nya si sesar kedua, dan ini sebagai hanging wall-nya. Dan dapat kita lihat di hanging wall-nya ini dia juga sama bergerak relatif turun terhadap si footwall-nya. Lihat, mungkin
untuk membuktikan dia bergerak relatif turunnya itu adalah dari perlapisan yang atas ini teman-teman. Dia kelihatan si hanging wall ini kelihatan di bawah yang ini gitu tuh. Jadinya ini kita golongkan, kedua sesar ini kita golongkan sebagai sesar normal. Begitu seterusnya kita hingga data yang kita interpretasi ini kita majuin sampai ke arah mendekat ke arah kita di depan ini. Dan dia berakhir sesarnya ini berakhir di garis ini teman-teman. Garis ini, dan dia masih menjadi sesar normal yang mana si hanging wall ya bergerak relatif turun terhadap si foot wall. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang ada kesalahan kata maupun ada penjelasan yang mungkin kurang menjelaskan. Mungkin bisa tanya di kolom komentar teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.